Ini pertanyaan dari kelompok berapa ya? Tapi dari Pak Hari Hartanto. Kelompok 16. Kelompok 16. Ini saya nggak jelas nih pertanyaannya apa ya. Pertobatan dinyatakan sebagai meninggalkan pengandaian dan prasangka dan memandang pribadi orang lain apa adanya. Ini dari halaman 178, Pak. Ya Pak Hari, silakan deh kalau gitu mungkin yang mau ditanyakan apa gitu Pak. Ya, dari halaman 178 ini berkenaan dengan pertobatan. Saya bacakan, yaitu ketika kita meninggalkan pengandaian-pengandaian dan prasangka-prasangka kita dan memandang pribadi yang ada di depan kita itu sebagaimana sebenarnya dan seutuhnya. Apakah hal ini mungkin untuk orang yang baru kenal? Itu yang saya mau tanya. Apakah ada metodenya? Terima kasih. Silakan Romo. Oke. Tentu saja kalau kita itu mau masuk pada jati diri orang, mengenal lebih dalam, itu butuh waktu. Lalu kalau kita tidak mengenal dan kita tidak perlu kemudian menilai, menjudging, atau kemudian memvonis. Jadi tunggu. Seperti saya menghadapi sebuah ruang abu-abu, maka saya tidak bisa memutuskan itu hitam atau putih. Lalu saya biarkan dulu. Kalau ditanya, itu salah atau benar? Saya nggak tahu, karena saya tidak tahu persoalannya. Jadi ini kalau orang baru. Nah, tapi kalau kemudian punya waktu untuk mengenali, bisa menggali, seandainya salah, ya diterima, dicintai. Seperti Sakeus itu salah. Wanita pendosa itu salah. Ya kan? Tapi Yesus kan kemudian tidak begitu saja membuang, tapi dia ingin lebih dekat memahami, dan aku ingin ke rumahmu. Jadi tidak boleh melihat hanya sekilas lalu kita menilai. Itu maksudnya. Karena kan kadang-kadang kita lebih mudah disetir oleh pengandaian-pengandaian kita. Oh, harusnya begini, harusnya begitu, harusnya begitu. Nah, ini tidak sehat. Harus netral semuanya. Romo, maaf ya. Gimana? Apakah kalau seandainya dengan latihan rohani dan eksamen ini orang bisa mempunyai satu kepekaan rohani ya untuk melihat apakah seorang yang di depannya itu seorang yang kira-kira tipenya seperti apa gitu. Pak Romo, ya, terima kasih. Oke. Latihan rohani itu lebih memberikan pada metode, Pak. Kalau ada sesuatu, di kontemplasi dikatakan, pendalaman 1-2 itu mengatakan, lihat orangnya. Dari mana asalnya, latar belakangnya. Ya. Kalau saya ingin mengenal dia, lalu lebih dalam lagi, begini. Pokok satu, oh dia dari keluarga seperti ini. Dia seorang pegawai yang gajinya mungkin sekian, atau dia sedang punya persoalan keluarga, punya persoalan di kantor, punya persoalan di masyarakat. Nah, itu semua itu metodenya ada. Tetapi kalau orang sudah biasa dengan metode, lalu orang itu bisa punya intuisi. Kalau dalam ilmu psikologi bisa didekati, orang bisa melihat dari body language. Misalnya tatapan mata, wajahnya, cara berbicaranya, intonasinya, itu bisa kita tahu, oh orang ini begini dan begitu. Tapi itu kan biasa, karena sudah biasa lalu kita punya intuisi, berkembang. Tapi yang paling utama metodologinya. Dicermati dulu, dilihat seluas-luasnya, sedalam-dalamnya, baru kemudian kita berpikir, apa yang harus saya lakukan? Apa yang harus saya katakan? Begitu. Pak Terima Hari. kasih, Romo. Sama-sama. Baik, terima kasih Pak Hari. Baik, untuk pertanyaan berikutnya saya akan ambil dari kelompok 8.
bagaimana cara kita mendengarkan suara Tuhan secara konsisten sehingga dapat keluar dari kekhawatiran. Terima kasih, Romo. Ya. Oke. Kita mendengarkan suara Tuhan secara konsisten itu kan juga butuh latihan ya. Butuh exercise. Tadi yang disebutkan kan sebuah seni. Seorang ahli seni itu misalnya musik itu kan butuh puluhan tahun untuk ahli. Nah, sama. Orang yang akan peka terhadap bisikan atau kehendak Allah itu butuh latihan. Dan latihannya macam-macam. Termasuk latar belakang kita. Misalnya kita kebiasaannya hal-hal yang baik. Kita mempunyai waktu untuk hening. Kita mempunyai waktu 2 kali untuk memeriksa batin. Ya kan? Kan kita tahu, oh tadi pagi dari siang ini apa yang salah dalam diriku, apa yang baik dalam diriku, apa yang pantas saya syukuri. Lalu malam lagi. Nah, itu lama-lama akan menjadi kebiasaan habitus dan akan memperkaya ketajaman hati, perasaan, intuisi kita. Sehingga kita makin peka kehadiran Allah. Dan kehadiran Allah itu dalam tanda petik pasti hal-hal yang lebih baik. Lebih baik. Tidak perlu harus jauh lebih baik. Bahkan sedikit pun nggak apa-apa. Tetapi yang tidak mungkin kehadiran Allah itu membuat kita lebih buruk. Begitu. Baik. Pak Tony, kira-kira terjawab? Ya, terima kasih Romo. Terjawab. Sama-sama. Baik, terima kasih Pak Tony dan untuk kelompok 8. Selanjutnya ini saya lihat ada kelompok 15 dari kelompok. Bagaimana caranya mensinkronisasikan antara apa yang sudah diketahui dan yang seyogyanya dilakukan dengan kerelaan atau ketaatan hati untuk melakukannya. Oh, ini sinkronisasi ya. Artinya Sinkronisasi, ya. Integrasi antara yang saya ketahui Dan yang dilakukan. terwujud di dalam perilaku tindakan saya gitu ya. Itu dari kemampuan kita tidak cukup. Pertama, itu adalah butuh rahmat dari Allah. Rahmat dari Allah itu bagaimana bisa kita dekati? Yaitu kalau kita rajin, paling tidak dalam satu hari menyediakan waktu berdialog dengan Tuhan. Kedua, kita juga butuh orang lain. Dalam tradisi kami itu ada yang namanya sumbangan rohani. Sumbangan rohani dalam arti begini, mengkritik. Kamu tadi ketika ini kamu bereaksi demikian, harusnya demikian. Kan kita kadang-kadang kan nggak sadar. Nah, kita tidak bisa sendirian. Karena kita bukan sebuah pulau tersendiri. Kita adalah sebuah kepulauan terkait satu sama lain. Ini Merton yang mengatakan. Maka orang lain itu mempunyai sumbangan besar agar kita maju. Dan kadang-kadang kritik itu tidak enak kita dengar. Tetapi itu justru kadang-kadang yang paling tidak enak itu justru yang memang saya butuhkan. Maka kerelaan mendengar orang lain. Misalnya kalau dalam keluarga, bayangkan ya. Seminggu sekali ketemu keluarga. Berbicara. Menanyakan apa yang kurang dalam diri papa atau dalam diri mama, diri saya. Atau anaknya, Pak, Ma, apa yang kurang dalam diri saya? Apa yang perlu diperbaiki? Nah, ini kan kepekaan-pekaan sinkronisasi kan perlu butuh macam-macam pendekatan. Pribadi ya jelas, Tuhan jelas, tetapi juga sesama itu juga mempunyai peranan yang penting. Sehingga 3 level kita berupaya supaya ada sinkronisasi. Dan itu terkait satu sama lain.
Sehingga kita itu tidak mudah menjadi baper gitu ya kalau dikritik gitu. Tapi kita justru terima kasih. Jadi mengubah feeling negatif kita menjadi ungkapan syukur. Itu adalah sebuah seni, itu adalah sebuah cara kita untuk mensinkronisasi antara apa yang saya dambakan dengan realita yang ada. Demikian dari saya. Bu, Saya Kang Amin, boleh jelas? mengkonfirmasi, Pak. Oh, gimana? Silakan. Boleh mengkonfirmasi kepada Romo. Seperti apa? Silakan. Tadi 3 level Romo bilang berarti pribadi, sesama dan mohon rahmat pada Tuhan. Ya. Tapi sebenarnya pertanyaan saya itu yang utama, kita sudah tahu kita harus percaya penuh padanya, tapi itu pikiran seperti itu, hati itu relanya sulit ya kebentur karena itu. Nah, itu. Ya, pertobatan hati itu kan juga termasuk itu wilayah Allah dan wilayah diriku. Wilayah Allah artinya Allah pemberi rahmat dan saya berupaya. Sehingga tidak bisa kita hanya mengandalkan rahmat tanpa upaya. Ignatius dikatakan oleh Ribaninera, bekerjalah seolah tergantung 100% pada Allah dan berdoalah seolah tergantung 100% pada diriku. Kalau yang umum kan, bekerjalah seolah tergantung pada diriku dan berdoalah tergantung pada Allah 100%. Itu yang umum. Ignatius membalik. Artinya apa? Artinya bahwa Allah itu ada dalam diri kita. Allah terlibat dalam diri kita. Kita melibatkan Allah. Maka apapun, bahkan dalam bekerja itu 100% tergantung dari Allah. Tetapi juga 100% tergantung dari saya. Itu yang mau dikatakan. Jadi keseimbangan antara a gift, grace, dan exercise atau art, upaya kita, itu seperti itu. Jadi kita menggantungkan diri pada Allah itu secara jujur dan tulus, tetapi juga kita berupaya itu secara sungguh-sungguh jujur dan tulus pula. Nah, ini nanti akan kemungkinan besar lebih terjadi daripada kalau hanya satu pihak. Boleh ngomong lagi? Jangan. Sebentar, saya ngomong cepat deh. Dulu Romo pernah bilang bandwidth-nya dibesarin di sesawi yang dulu. Berarti doa dibanyakin, terus dialog diintensifkan. Seperti itu kira-kira Romo. Oh tidak. Satu upaya. Tidak. Ignatius tidak mengatakan bahwa jumlah doa formal harus ditambah. Ketika ada petisi dari provinsi Spanyol waktu Ignatius hidup, mereka minta para frater berdoanya ditambah setengah jam. Ignatius melarang. Karena apa? Karena jalan kesucian, finding God in all things atau contemplativus in actione, itu tidak hanya di dalam doa. Di dalam hidup harian itu adalah jalan kesucian, itu jalan Tuhan. Maka tidak perlu menambah doa. Tapi bisa dilihat bahwa pekerjaanku itu sebagai doa bisa. Dalam arti apa? Saya mempunyai paradigma di dalam diri saya harus bekerja secara total. Supaya apa? Supaya untuk menciptakan lebih baik. Saya termasuk dan orang lain. Motivasinya itu yang menentukan. Apakah itu motivasi egoisme atau motivasi altruis. Nah, kalau itu motivasi altruis bagi yang lain juga, maka itu disebut kontemplatif, itu doa. Itu jalan kesucian. Maka Ignatius tidak boleh. Memang ada santo kita yang mati karena banyak mati raga, tetapi itu bukan zaman Ignatius. Itu kekeliruan. Kita punya santo, tapi santo gereja, bukan santo serikat Yesus. Stanislaus misalnya, Yohanes Berman. Karena apa? Terlalu banyak doa. Jadi nggak boleh. Karena maka itu kontemplasi Ignatius bukan kontemplasi bersatu dengan Allah yang di sana, tapi bersatu dengan Allah yang ada di dunia.
Nah, bagaimana mungkin kalau itu nanti waktunya habis berdoa, kapan kerjanya, begitu kan? Bahkan Ignatius minta izin supaya Yesuit tidak boleh ada doa ofisi bersama. Baru ngajar jam 12:05, oh maaf saya harus pulang ke komunitas, saya harus berdoa bersama. Nah, jadi kacau gitu kan. Nah, yang membedakan Ignatius kontemplatif apostolik karena kontemplatif in actione dalam pekerjaan. Nah, ini yang baru pada waktu itu dan sampai sekarang pun masih banyak yang tidak paham. Jadi kualitas doa bukan hanya di doa formal, tapi kualitas doa itu terus berkembang di dalam kegiatan sehari-hari. Mulai dari bangun tidur, ngepel, dan sebagainya. Atau kalau Anda di kantor, menyapa orang, bekerja sama, melakukan proyek ini. Kalau Anda bekerja dengan tulus, itulah jalan kesucian. Ya, Romo, terima kasih banyak. Ya, welcome. Baik, terima kasih Bu Caroline. Baik, pertanyaan lain ada. Saya lihat ada beberapa pertanyaan yang agak mirip, Romo. Ya. Ini dari kelompok 7, kemudian kelompok berapa ini? Kelompok 11 ya. Bagaimana cara terbaik untuk tetap setia di jalan Tuhan, menselaraskan kehidupan rohani dan jasmani dalam sehari-hari. Nah, ini mungkin yang sudah dijawab Romo dari pertanyaan Bu Caroline tadi. Ya, ini bagaimana cara terbaik untuk tetap setia di jalan Tuhan. Begitu, Romo. Ya, biasanya itu kan kesetiaan itu kan butuh pengorbanan ya. Nah, dalam diri Ignatius kan menulis membebaskan diri dari kelekatan tak teratur sedemikian rupa sehingga bisa mencari menemukan kehendak Allah. Kalau kelekatan-kelekatan tak teratur itu sebutlah kecenderungan-kecenderungan pribadi, egoisme kita itu tetap dominan, maka jalan Tuhan tidak akan diketemukan. Misalnya, saya itu rakus gitu ya, menguasai semuanya, dan tidak melihat orang lain itu punya ide baik. Karena apa? Saya ingin dihargai. Saya ingin dianggap top. Atau saya ingin memperoleh popularitas. Atau saya ingin menguasai harta-harta dunia ini. Maka saya sikut sana, sikut sini dalam bekerja misalnya. Nah, ini kan kelemahan-kelemahan manusiawi kita. Itu kan harus dikelola. Nah, mengelolanya bagaimana? Nah, tadi itu ada eksamen 2 kali, bertanya pada orang lain, atau evaluasi dengan orang lain. Nah, itu kita akan setia. Kadang-kadang kacamata kita kan sempit. Kita butuh kacamata orang lain. Dan memang otak kita hanya di sini. Dan hanya satu. Kan ada pepatah mengatakan 2 Yesuit berkumpul ada 4 pendapat begitu kan. 2 Jesuiti, 4 opinioni. 2 Yesuit, 4 pendapat. Artinya apa? Bahwa di luar saya itu masih ada langit yang lebih tinggi lagi begitu loh. Kalau kita berprinsip seperti itu, kita kan rendah hati. Dan orang rendah hati itu menerima kebaikan dari siapapun, tak peduli. Itu dari siapapun kedudukannya, entah orang biasa, atau dari orang bodoh, atau dari orang yang rapuh secara fisik, tapi dia seorang suci. Dan dia didengarkan banyak orang. Seperti kalau orang misalnya retret, terkesan dengan Pak Senen, ya kan? Beberapa orang yang ke Grisonta, Pak Senen. Nah, itu seperti Alphonsus Rodriguez itu. Orang buta huruf, tidak tahu apa-apa. Tetapi bekerja mati-matian, dan kalau melihat orang itu tidak menyapa, tapi senyum aja. Gitu. Itu yang disebut setia pada jalan Tuhan. Karena merendahkan diri. Nah, lalu kalau Ignatius kami menyebut itu menjadi el loco, si gila gitu ya. Mau dicaci maki. Gurunya siapa? Modelnya siapa? Yesus sendiri. Dicaci maki, diolok-olok, ditampar gitu kan. Dia menerima itu. Nah, karena Pak Yesus sudah bersih dari dirinya, dia mengosongkan diri bahkan rela mati di salib. Kata Santo Paulus.
Apa intinya? Pengosongan diri. Itu jalan menuju Allah, jalan menuju kesetiaan pada Allah. Ini lebih luas lagi saya jawab. Begitu, Mas Pak Joto. Henry. Cukup, Pak Henry? Masih di mute. Ada yang mau saya tanyakan, Romo. Jadi, Ya, silakan Mas Pak Henry. Henry, sorry. Ya. Sorry. Jadi, halo ya. Maaf. Mungkin pertanyaan tadi gimana? Sudah jelas? Iya, jadi tadi cukup jelas bahwa dengan pengorbanan diri. Cuman kalau dengan ada tagline tadi kan, kalau setan menanyakan di manakah Tuhan, saya berikan kamu Avanza, dan kemudian jawab, buktikan bahwa Tuhan tidak ada, saya berikan kalau di mobil mewah ya. Nah itu di situ kalau kita melepaskan kelekatan kita dan egoisme kita, terus kita tuh misalnya seseorang tuh hidup miskin, sakit-sakitan dan penuh hutang, bahwa dia tuh ikut Tuhan, bagaimana orang mau percaya gitu loh. Nah itu bagaimana menselaraskan supaya bahwa dalam kita tuh ada Tuhan. Sedangkan si A itu kondisinya seperti kayak gitu. Siapa yang mau percaya gitu. Nah itu mungkin seperti itu mau. Bagaimana kasusnya? Jadi gini, kan biasanya dari sikap hidup kita, dari gaya hidup kita, dan apa yang kita lakukan, maka orang percaya bahwa Tuhan bersama kita dan kita mendekatkan diri menuju jalan Tuhan. Ya. Tapi di sisi lain kita melepaskan semua kelekatan kita, tidak memilih sakit dibandingkan sehat, tidak memiliki kaya dibandingkan miskin, umur panjang dibandingkan umur pendek. Nah, orang lain, orang dunia itu melihat anak-anak Tuhan kalau seandainya orang itu ikut Tuhan, hidupnya susah, banyak hutang, sakit-sakitan. Nah, walaupun dia berdoa terus. Bagaimana itu maksudnya menselaraskan supaya kita tetap setia di situ, sedangkan orang lain ngomong, lu ikut Tuhan, kamu ikut Tuhan tuh kayak gitu loh. Ya, nah itu kan pertanyaannya men-challenging sekali gitu loh. Coba berdoa, berubah nggak gitu? Ya, kalau itu kan sistem nilai ya yang ada di situ. Iya. Kita itu punya tadi ya pengandaian atau prasangka, prejudis. Ya. Hidup berkekurangan itu menderita gitu ya. Dan kita, bagaimana kalau kamu berkekurangan? Di mana Tuhan? Ini kan pengandaian saya. Kita tidak tahu persis apa yang dialami mereka. Dan sebaliknya banyak orang yang super kaya, hidupnya tidak bahagia, berkecukupan, tapi tidak bahagia. Yang sekarang ditanyakan, saya berkecukupan dan bahagia. Kalau tadi saya tidak menginginkan kekayaan melebihi kemiskinan, bukan berarti saya menolak kekayaan. Bukan berarti saya menerima begitu saja kekurangan saya. Tapi fokus saya pada Allah. Allah mau bertindak apa? Kalau kemudian menetapkan diri saya serba kekurangan, lalu Allah akan mengatakan, kalau begitu you harus bekerja lebih keras. Harus perform dalam kerjamu. Bekerja lebih baik. Mengapa? Karena you punya tanggung jawab terhadap keluarga misalnya. Jadi bukan berarti menegasi tadi ya. Jadi berfokus pada Allah tidak menegasi yang ada dunia, justru sebaliknya. Karena saya bersama dengan Allah, maka saya akan fight, berupaya sekuat tenaga. Dan di dalam buku kan ditulis soal New Age gitu ya. Kelemahan mereka adalah bahwa penghayatan religiusitas itu pribadi. Sedangkan Kristen atau Katolik itu tidak. Itu sebagai gereja bersama. Seperti hanya gereja perdamaian. Itu mengumpulkan harta benda, dikumpulkan, diberikan pada orang-orang yang membutuhkan. Nah sama sampai sekarang pun, kalau kita yang punya cukup uang, nah kita terketuk hatinya untuk share,
untuk berbagi, membantu orang lain. Ini jalan Tuhan. Orang yang bersangkutan ya mungkin karena masalah pandemi misalnya, tiba-tiba kena fire di di PHK gitu ya, nggak punya apa-apa. Ada yang bisa berhasil keluar dari situ, ada yang tidak mampu keluar, dan kita yang melihat membantu orang itu keluar. Sama dengan kasus-kasus aborsi yang disampaikan dalam buku ini. Tidak serta-merta hitam atas putih, wah kalau gitu kamu begini, kalau begitu. Tidak, masuk, lalu kita, oke, kehendak Tuhan itu seperti apa? Mari kita gali bersama, kita temani. Nah, kita menunjukkan jalan. Bukan mengutuk jalan dia, tetapi kita menunjukkan, to mostrar, to show. Jadi disitulah keindahannya kita. Ignatius memberi bekal supaya kita itu hati-hati menilai seseorang, dan yang utama adalah apa kehendak Tuhan. Dan di situ kalau saya bisa menolong atau saya bisa minta tolong, ya sampaikan, ya berikan. Begitu, Mas Henry. Ya, makasih, Mo. Sama-sama. Baik, terima kasih Kak Henry. Terima kasih Romo. Baik, saya akan memberi kesempatan kepada kelompok 10 untuk mengajukan pertanyaan kepada Romo secara langsung. Siapa yang mewakili kelompok 10? Ya, silakan Kak Yani. Masih mute Kak Yani. Dalam kelompok kami, Romo, ada pertanyaan. Saat ini, Romo, saran-saran konkret apa untuk kami awam yang kami dapat lakukan, kami prioritaskan untuk kami lakukan dalam keseharian supaya berproses menuju jalan Tuhan. Dan bagaimana kami dapat tetap positif dan mengarah pada jalan Tuhan meskipun kita sedang mengalami pengalaman-pengalaman yang negatif. Itu dari kelompok kami, Romo. Makasih. Ya. Pertama dilihat di lingkungan yang terdekat. Misalnya ibu di keluarga, misalnya bapak di keluarga, atau di lingkungan pekerjaan, atau di lingkungan RT, RW, dan sebagainya. Jadi tidak terpasung pada perbuatan-perbuatan besar. Mengapa? Paus mengatakan menemukan perkara-perkara besar dalam perkara-perkara kecil. Dan menemukan perkara-perkara yang kecil itu hal-hal yang besar. Jadi, sedapat mungkin, bukan sebuah keharusan, dan saya harus begini-begitu, tetapi sebuah sikap lebih magis. Magis dalam arti better, gitu ya. Magis dalam arti more, lebih mempunyai perhatian, meskipun saya sedang mengalami sebuah kepahitan. Tapi karena saya tanggung jawab, misalnya dalam keluarga, saya harus bertanggung jawab, saya mendampingi misalnya anak atau cucu, atau keluargaku sendiri. Dan aku harus tabah. Dan bagaimana saya bisa tabah? Saya berdialog dengan Tuhan. Tanya, Tuhan, kalau ada semacam ini, apa yang harus kulakukan? Apa kata yang muncul pertama dalam diri saya? Apakah kata-kata saya itu seperti Yesus yang lemah lembut gitu ya? Atau kata-kata saya itu ya seperti Petrus di awal gitu ya, keras gitu ya? Atau seperti Yakobus anak guntur, bledek, meledak-ledak gitu ya? Tetapi kalau kita berdialog, paling tidak kan kita menenangkan diri. Kalau secara natural, alamiah, kalau kita sedang panas gitu ya, pertama yang diambil kan sebotol atau segelas air putih. Kita minum, sudah agak reda, lalu kita bisa menanggapi dengan baik. Ini Stephen Covey kan memberikan itu, 7 Habits itu. Nah, sama dalam latihan rohani juga sama. Kita
Bahkan Ignatius itu sampai mengatakan, biarlah dia berbicara dulu sampai tuntas, dan aku tidak hanya mendengar, tapi aku mendengarkan. Mendengarkan itu aktif. Mendengar itu bisa lepas begitu saja. Jadi saya mendengarkan apa? Dan seolah-olah saya seperti dia mengalami itu. Atau sekarang saya juga bisa mendengarkan, saya sedang apa ini? Dan saya juga mendengarkan yang saya ajak bicara. Mendengarkan anak saya, lingkungan kerja saya, teman-teman saya, suami saya, istri saya, kakek saya, ayah saya, ibu saya dengarkan. Jadi Ignatius pertama-tama memberi pada kita untuk melangkah mendengarkan. Lalu setelah mendengarkan, lalu kita mulai menilai, konsiderasi, mempertimbangkan. Jadi Ignatius memberi langkah-langkah. Tadi ada yang mengatakan, bertanya, Romo, mengapa kontemplasi dianggap ruwet dan apakah bisa dibagi contoh kontemplasi yang 9 macam atau dari 3 mazhab itu? Ya. Misalnya, kontemplasi di minggu ketiga itu kontemplasi tentang sengsara wafat Kristus itu ya. Itu pertama ada pendahuluan 1, pendahuluan 2. Lalu pendahuluan 3, itu rahmat yang kita mohon apa untuk menyatu. Lalu dari situ ada 6 langkah. Di teks kita disebut 6 pokok, tapi maksudnya 6 langkah. Jadi ada salah terjemahan. Karena apa? Yang akan kita selidiki 3 pokok dari kitab suci. Sedangkan metodenya ada 6 langkah. Pertama, melihat. Lalu mendengar. Dan melihat, mendengar itu tidak hanya dengan indera mata atau telinga, tetapi juga seluruh hati, perasaan, pikiran, batin kita. Melihat dalam. Lalu yang ketiga, mirar. Mirar itu mencermati lebih dekat. Jadi melihat, mendengar, lalu makin dekat. Ini sudah langkah yang lain. Setelah itu semua, lalu mempertimbangkan. Misalnya, mempertimbangkan kisah Yesus di hadapan misalnya Pilatus. Lalu mempertimbangkan kealahan yang tersembunyi dalam diri Yesus. Jadi mempertimbangkan 3. Mempertimbangkan ini semua demi saya. Lalu nanti masih harus diulangi 2 kali. Lalu harus ada penerapan panca indera. Lalu ada refleksi. Itu berarti sekitar ada 14 langkah untuk melihat 1 pokok, 2 pokok kedua, pokok ketiga. Ini yang disebut kontemplasi yang rumit dan ruwet tadi ya. Dan berbeda-beda. Bahkan kontemplasi di minggu kedua, di hari pertama, belum ada 24 jam, itu sudah ada 3 bentuk dan 3 isi kontemplasi yang berbeda. Kontemplasi panggilan raja, kontemplasi penjelmaan, dan kontemplasi kelahiran. Itu tidak ada 24 jam. Itu berbeda bentuk, berbeda isi. Ini yang saya sebut cukup rumit tadi. Nah, kalau kita tahu soal kontemplasi, maka kita akan tahu tadi ya, saya harus bersikap apa. Karena pada dalam kontemplasi akan bertanya pada diri saya, bukan tuh refleksionar bahasa Spanyol, tapi itu reflektir. Reflect itu kan memantulkan kan. Refleksi tidak hanya sekedar kita menilai dengan akal budi perasaan, tidak. Itu refleksionar. Tapi apa arti refleksi dari Ignatius? Refleksi itu adalah, oke, saya melihat perkara ini, apa yang bisa saya refleksikan, yang bisa saya pantulkan. Nah, saya pantulkan menjawab pertanyaan tadi dari Bu Yani. Saya sedang dalam keadaan ini, apa yang bisa saya pantulkan? Apakah energi negatif atau energi positif? Atau sikap baik atau sikap pesimis? Nah, itu semua ada caranya, ada metodenya, dan kita memilih mana. Nah, dengan demikian
latihan rohani menyediakan jalan Tuhan, jalan menuju Tuhan, dan jalan itu Tuhan sendiri. Jadi ada berlapis-lapis. Menunjukkan jalan menuju Tuhan, tapi jalan itu juga Tuhan ada di sana, karena finding God in all things and all things in God. Nah, ini masalahnya. Kalau kita faham dan kita ingin semakin memahami itu, nanti yang kita pantulkan kepada orang lain akan berbeda. Dan bahkan kalau kita memantulkan, waduh saya begini tapi begini, nanti mendapat simpati orang lain. Orang lain memantulkan sesuatu. Jadi kita saling memantulkan, reflect hal-hal yang baik. Dan maka terciptalah harmonisasi dan sinkronisasi. Itu kira-kira dari saya. Jadi tadi dari kelompok 6 itu tadi yang bertanya itu ya. Jadi kalau ada 9 macam itu nanti kontemplasi ad amorem udah macam-macam. Kontemplasi ad creationem dan ada kontemplasi ad corpus, tubuh. Coba sekarang ya. Kami itu kan beberapa waktu lalu ada Romo yang masih muda stroke. Romo Sigit Prasojo, mungkin beberapa ada yang tahu. Lalu beberapa waktu lalu kita kehilangan Romo Andri Yuniko, Romo Ardi Handoyo Seno, ya kan? Atau Romo Bagus, atau Buder yang meninggal, atau sahabat saya Romo Heri itu ya. Mengapa orang begitu cepat kehilangan diri atau meninggal? Karena tidak pernah berkontemplasi pada tubuhnya sendiri. Artinya, tubuhku itu adalah kenisah Allah. Bagaimana saya menjaga ini kenisah Allah? Kan harus dijaga, kalau ini tubuh itu rumah Allah. Ada harus dicat, gitu kan? Dicat ulang. Lalu kalau ada rusak, diperbaiki. Ada mungkin tembok yang, semuanya kan butuh perbaikan. Nah, fisik kita juga butuh perbaikan. Maaf, saya mungkin agak cepat menilai, tetapi paling tidak kita tidak punya kesadaran berkontemplasi tentang tubuh kita, bahwa ini adalah kenisah Allah, maka harus berani misalnya, wah ini tidak cocok dengan tubuh saya, tapi enak di sini, gitu kan? Nah, banyak orang itu tahu, dan banyak orang ingin sehat. Para Yesuit itu, tetapi nggak mampu. Tahu kalau dia diabetes tingkat tinggi, lalu kena COVID-19 ya bablas hilang. Kenapa? Tidak pernah diet, tidak pernah ngecek, tidak pernah olahraga, mengatur makanan, mengatur pola hidup. Mengapa? Karena masih dikuasai kelekatan tak teratur. Nah, ini butuh orang lain, ini butuh penyadaran. Maka saya dengan Romo Sulu itu, mumpung masih di novisiat, masih muda-muda, harus diberi indoktrinasi dalam tanda petik yang kuat, supaya menjaga tubuh. Karena ada impact lain. Kalau mati muda itu, hutangnya pada Serikat Yesus, pada gereja masih banyak. Jadi kita survive menjaga tubuh itu salah satu alasan dari yang paling utama adalah membayar hutang. Saya lebih banyak utangnya. Kapan itu sakit itu bertubi-tubi. Itu sebuah mobil Innova itu biayanya. Nah, bagaimana saya harus membayar ulang kembali hutang saya itu? Ya, menjaga tubuh supaya bekerja lebih lama, durasinya lebih lama. Lalu ya yang enak tidak saya makan karena itu mengancam tubuh saya. Ini harus lewat kontemplasi ad corpus 235 latihan rohani. Baik, terima kasih Romo, jawabannya luar biasa. Baik, karena waktu kita sangat terbatas Romo, ini pertanyaannya banyak dan seru-seru dan dijawab dengan sangat baik. Nggak terasa waktu sudah menunjukkan 9:17. Teman-teman,
mohon maaf bila pertanyaan-pertanyaannya saat ini ada yang belum bisa terjawab. Tapi ini kami sudah mencatat semua pertanyaan-pertanyaan. Nanti yang belum terjawab mungkin kami akan coba kasihkan ke Romo Priyo. Kalau Romo Priyo berkenan untuk menjawab nanti, nanti akan kami posting di dalam WA Group. Semuanya akan saya jawab yang tadi dan yang belum terungkap dalam buku saya nanti. Jadi sekalian promosi ini. Terima kasih Romo. Ya. Luar biasa. Kita kasih applause lagi untuk Romo Priyo dengan reaksinya kita. Terima kasih Romo. Sami-sami, sama-sama. Baik. Sekarang saya akan kembalikan ke sebelum kita tutup. Saya akan mohon kepada Romo Priyo untuk memberikan beberapa kata atau beberapa kalimat untuk sebagai penutup. Closing statement, Romo. Oh, ada closing statement ya. Oke. Dari tanya jawab tadi, saya akan memberi statement. Ini kan walking with Ignatius, berjalan bersama Ignatius. Maka jangan pernah berhenti berjalan. Kalau berhenti berjalan, Anda tidak akan sampai tujuan. Meskipun berjalan terus, kalau tersesat, bisa kembali lagi menemukan jalan yang betul. Never stop to walk. Tidak pernah berhenti berjalan. Terima kasih. Terima kasih Romo. Baik, saya akan kembalikan kepada Kak Farah untuk menutup dan acara selanjutnya. Terima kasih Romo. Terima kasih teman-teman dan mohon maaf kalau ada kekurangan atau kesalahan dalam pembicaraan. Baik, terima kasih banyak Kak Joto. Sebelum kita menutup sesi, malam ini kita masih ada rencana untuk mengadakan kuis yang akan berhadiah voucher untuk ikut dalam bina lanjutan SPS. Juga ada buku Romo Sardi yang berjudul Spiritu Corde Practis. Tapi sebelum kuis itu mungkin akan lebih baik kalau kita foto bersama dulu supaya ada kenang-kenangan untuk acara hari ini ya. Silahkan semua peserta kita buka videonya supaya bisa menampilkan wajah kita. Baik, ini ada 6 halaman. Saya akan mulai di halaman pertama. Tolong juga chat berhenti dulu ya. Baik, mari kita mulai halaman pertama. 1, 2, 3. Ya, sebentar. Halaman kedua. Baik, 1. Sebentar. Ya, 1, 2, 3. Kemudian halaman ketiga. Ya. 1, 2, 3. Sebentar, kita separuh jalan. Baik, halaman keempat. 1, 2, 3. Halaman kelima. Ya, 1, 2, 3. Baik, halaman terakhir. Terima kasih. Nah, bagian berikutnya adalah kuis. Jadi, kita minta dalam kuis ini, mohon maaf panitia tidak bisa ikut, tapi kita minta para peserta semua untuk berusaha menuliskan jawabannya di kolom chat. Nah, nanti jawaban yang pertama muncul dan yang paling benar yang muncul di kolom chat yang saya ada di
layar saya, itulah yang menang. Baik, terima kasih. Kemudian saya minta tolong Kak Meifung untuk menyebutkan pertanyaannya. Baik, terima kasih Kak Farah. Hari ini kita mendapat pelajaran yang sangat bagus sekali ya teman-teman dari Romo Priyo, berbicara tentang diskresi dan latihan rohani sebagai instrumen utama untuk jalan menuju kepada Allah. Sekarang pertanyaannya adalah, pertanyaannya sedikit panjang tetapi jawabannya pendek, hanya satu kata saja, yaitu cikal bakal dari diskresi yang merupakan warisan dari Santo Ignatius Loyola. Itu kan terjadi ketika Santo Ignatius Loyola menghadapi pergulatan mengenai dua keinginan dan dua pikiran ya yang saling bertentangan, yaitu ketika dia berpikir tentang hal-hal duniawi, muncul perasaan senang, tetapi kemudian dia menjadi capai, kering, dan tidak puas. Sementara ketika dia memikirkan mau pergi ke Yerusalem tanpa pakai sepatu dan hanya makan sayuran, dia merasa terhibur. Dan walaupun pikiran itu sudah ditinggalkan, dia masih merasa puas dan gembira dalam jangka waktu yang lama. Nah, pergulatan itu terjadi di mana? Silakan. Wah, jawabannya hebat sekali, Kak. Ya. Manresa Pamplona. Ya, silakan. Ayo, mari kita jawab. Silakan, semua sudah pada ketik tuh, Kak. Sudah ketik ya. Baik, di layar saya, peserta pertama yang telah menyebutkan jawaban yang benar adalah Bapak Robin, nomor B93. Jawabannya apa? Jawabannya Loyola. Ya, betul. 100 tepuk tangan. Buat Ya. siapa? Pak Robin ya. Pak Robin. Selamat ya. Pengennya sih ngasih hadiah bukunya Romo Priyo, tapi kan belum jadi ya. Jadi dikasih voucher SBS dan dikasih hadiah bukunya Romo Sardi aja ya yang sudah ada. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada Kak Farah. Baik, terima kasih. Jadi nanti Pak Robin Bapak itu ya. Robin Selamat ya akan Pak Robin. dikontak, akan dikontak oleh panitia ya. Kan kita masih tergabung di WhatsApp group. Kemudian kami mengucapkan terima kasih, selamat kepada Bapak Robin. Kemudian kita ingin mengingatkan kepada Bapak Ibu suster juga frater yang telah mengunjungi acara webinar ini bahwa untuk mengisi form evaluasi yang kami posting di grup WA. Juga apabila masih ada pertanyaan yang berkaitan dengan tema malam ini bisa juga diposting di grup WA dan akan kami teruskan kepada Romo Priyo. Terima kasih banyak atas semua partisipasi dan mohon maaf apabila ada kekurangan kami. Dan sebelum kita menutup dengan berkat penutup dari Romo Priyo, marilah kita melakukan eksamen.
Mohon berkat dari Romo Priyo. Tuhan bersamamu Dan dan bersama rohmu. Semoga upaya kita untuk semakin menyelaraskan diri dengan kehendak Allah dalam diri kita bersama dengan orang-orang lain, kita selalu mendapat kekuatan bimbingan berkat-Nya dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian rangkaian acara kita telah selesai. Kita diutus untuk mewartakan kebaikan Tuhan. Amin. Amin. Terima kasih Romo. Terima kasih banyak. Romo. Terima kasih. Selamat. Romo Priyo. Selamat. Kasih Romo. Jangan kelas dulu Romo. Kak Farah, Kak Joko. Sampai jumpa. Ya. Ya, Romo matur nuwun. Sama-sama. Sehat-sehat ya Sehat-sehat ya, Romo. Terima kasih para panitia. Terima kasih Romo. Terima kasih Bapak Ibu panitia. Terima kasih. Sehat selalu. Selamat istirahat. Semuanya. Berkah dalam. Matur nuwun Romo. Salam. Sami-sami. Terima kasih. Sampai jumpa. Romo jangan live dulu Romo. Romo Priyo jangan live Oh, dulu. oke. Terima kasih Kak Manfo. Bye, Mo. Ya, selamat malam semuanya. Selamat istirahat ya teman-teman. Terima kasih Kak Mefung. Terima Sama-sama. kasih semuanya. Saya pindahin ya. Terima kasih Romo. Terima Ya, kasih Kak. panitia. Selamat malam. Bye Mo. Halo.